banyak juga kasus-kasus yang melapor ke kita, yaitu antara lain gaji. Oke. Nah, ini gaji yang tidak dibayar, kemudian gaji tidak sesuai yang ada dalam perjanjian kerja, gitu kan. Kemudian ada juga jam kerja yang melampaui yang diperjanjikan. Iya. Gitu. Tidak sesuai dengan kontrak gitu. Kerja. Oke. Nah itu. Nah kalau seperti ini, kasus ini dan dia melapor ke kami, maka kita tindak lanjuti dengan bersurat ke perwakilan negara kita di sana. Nah, kita lanjut lagi, Pak Ahmad. Baik ya. Tadi itu kan soal angka-angka, Iya. ya. PMI yang selama ini minta perlindungan dari BP2MI, mungkin bisa disampaikan gitu, Pak. Baik. Nah untuk tahun 2020 ini kita sampaikan dulu penempatannya dulu. Iya. Ya. Jadi jangan sampai ujuk-ujuk perlindungan. Iya. Tentunya harus penempatan Kasusnya dulu. Ya. apa? Penempatan dulu. Penempatan. Penempatannya berapa orang sudah berangkat ke luar negeri. Oke. Jadi dari Januari sampai per tanggal 23 kemarin ini penempatan sudah mencapai 2058 orang ke Dari Januari. berbagai negara. Dari Lampung ini ya, Pak ya? Iya, jadi seluruh ini ada 14 kabupaten kota. Oke. Nah, jadi semua itu sudah berproses dan sudah berangkat. Totalnya tadi saya sampaikan 2000. Dari 14 apa 15, Pak? Kita ini kan 15 kabupaten kota. Iya, 15 kabupaten kota, tapi yang belum terdata itu yang terdata hanya 14. 14. Nah, jadi mungkin 15 yang provinsi yang kabupaten yang tidak ini mungkin mereka income kapasitinya lebih bagus. Jadi mereka tidak nggak memberangkatkan PMI. Iya, nggak memberangkatkan. Itu daerah mana yang kosong, Pak? Nah, saya nggak paham. Yang jelas ini ada Bada Lampung, Lampung Barat, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Mesuji, Metro, Sawaran, Prengsewu, Tanggamus, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Waikanan. Itu yang memberangkatkan ya. Iya. Kemudian paling banyak itu dari daerah mana, Pak? Paling banyak ini Lampung Timur. Oh, Lampung Timur. Ya, Lampung Timur. Berapa angkanya, Pak? Angka Lampung Timur 872 orang. 872 ya. Dari Januari. Iya, dari Januari. Oke. Dari 2000 sekian tadi. Iya. Dengan negara tujuan yang paling dominan negara mana, Pak? Hong Kong, Taiwan, Hmm. sama sedikit Malaysia. Oke. Itu yang menjadi apa ya, mereka di sana itu primadona lah. Oke. Negara itu. Iya. Karena Tapi lumayan gajinya lumayan gede. rata-rata 1 tahun itu bisa memberangkatkan berapa PMI, Pak? Kalau melalui sistem kita, ya, nah melalui sistem kita ini kisaran 3.000 sampai 4.000 orang. Per tahun? Iya, per tahun. Iya. Ini karena COVID aja sampai stuck ini kan. Iya. 2.000. Tapi Lumayan juga ya, Pak ya? ya lumayan. Heeh. Nggak tahu kenapa indikasinya gitu. saya nggak paham kenapa. Kalau dibandingkan ke provinsi lain gitu ya. Apa mereka tergiur dengan gajinya gitu ya? Iya. Atau di sini memang serapan tenaga kerjanya yang sedikit atau sudah mindsetnya seperti itu. Iya, atau mereka sudah nyaman di sana. Nyaman di sana. Pokoknya dari turun temurun lah. Dari ibu, anak, cucu. Pokoknya berangkat ke luar negeri. Saya nggak tahu indikasinya seperti apa itu. Kenapa Iya. Lampung. Untuk diketahui juga Lampung ini nomor 5, Pak. Penempatan ke luar negeri. Paling besar? Iya, paling besar nomor 5 setelah Pulau Jawa dan Lombok. Oh, kita Lampung nomor 5 ya. Iya. Memberangkatkan TKI. Iya, terbanyak. PMI terbanyak. Iya. Kemudian kita bicara perlindungan, Pak. Pak Ahmad. Iya. Nah, jadi seperti tadi itu dari hampir 1 tahun 3 sampai 4 ribu gitu ya kan, memberangkat PMI dari Lampung. Tentu banyak juga persoalan-persoalan mungkin yang terjadi dengan mereka. Betul. Kebanyakan itu persoalan apa dan selama ini yang mereka minta perlindungan itu sudah seberapa banyak gitu, Pak Ahmad? Iya. Jadi banyak juga kasus-kasus yang melapor ke kita, yaitu antara lain gaji. Oke. Nah, ini gaji yang tidak dibayar, kemudian gaji tidak sesuai yang ada dalam perjanjian kerja, gitu kan. Kemudian ada juga jam kerja yang melampaui yang diperjanjikan. Iya. Gitu.
Tidak sesuai dengan kontrak. kontrak gitu. kerja. Oke. Nah itu. Nah kalau seperti ini, kasus ini dan dia melapor ke kami, maka kita tindak lanjuti dengan bersurat ke perwakilan negara kita di sana. Minta supaya mereka menindaklanjuti dari pengaduan mereka. Karena banyak TK ini ada kasus lapornya ke kita. Gitu. Kenapa? Karena pada saat orientasi pra pemberangkatan kemarin itu kita sampaikan kalau ada masalah, ini loh ada nomor WhatsApp kami. Nah, ini loh nomor telepon yang bisa Anda hubungi apabila bermasalah. Iya. Nah, melalui saluran itulah mereka menyampaikan keluhan-keluhan. Iya. Nah, tentu kita tindak lanjutin. Jadi pengaduan tidak hanya dari melalui WhatsApp atau segala macam, pengaduan pun bisa melalui keluarga. Jadi keluarga mendapatkan informasi anaknya ini, mereka datang ke kami. Nah, prosedurnya tentunya secara administrasi mereka wajib membuat surat pengaduan. Nah, surat pengaduan ini dilampiri dengan bukti-bukti yang ada. Iya. Misalnya apa? Kalau memang dia anak kandungnya, tentu ada kartu keluarga, contoh aja. Ada nggak, masuk nggak, betul nggak ini anaknya si A gitu kan? Atau ada paspor, boleh. Pokoknya apapun bentuknya itu harus dilampirkan pada saat pengaduan tersebut. Nah, pengaduan itu kita tindak lanjuti ke kantor kita di pusat. Nah, kalau dulu kita bisa langsung bersurat ke kedutaan. Jadi kepada kedutaan besar ini lapor gini tolong ditindaklanjuti. Nah, sekarang jalurnya ini harus melalui kantor pusat BP2MI yang ada di Jakarta. Nanti BP2MI Jakarta lah yang akan menindaklanjutin ke kedutaan tersebut. Ya ada benarnya juga karena ini kita menjaga marwah kedutaan besar ya. Masa seorang duta besar disuratin oleh eselon 3 gitu kan. Lebih alangkah eloknya kalau kedutaan besar itu disuratin oleh kepala badan kami sendiri. Nah sekarang kita sedang berjalan itu. Kemudian dalam 1 tahun dengan tadi jumlah 3-4 ribu itu bisa sampai seberapa banyak 1 tahun pengaduannya, dan tahun ini tahun 2020 sudah ada berapa pengaduan yang masuk dengan BP2M ini Pak? Iya. Jadi kalau melihat dari sini fasilitas kepulangan sampai ke daerah asal sepanjang tahun 2020 ini 244 pekerja migran Indonesia bermasalah yang kita 244. Iya. Oke. Kita pulangkan ke daerah asal. Oke. Kemudian selama tahun 2020 itu ya? Iya. Oh iya. Kemudian penyelesaian banyak juga ya Pak ya? Ya lumayan. Oke. Nah ini ada kemungkinan ini karena pandemik ini. Oke. Kan 2020 ini kan masa pandemik juga dari bulan April sampai hari ini gitu kan. Oke. Oh itu bukan karena bermasalah gitu, bukan? Bisa jadi bermasalah. Oke. Karena gini, PMI kita ini dipulangkan oleh majikan bermasalah karena si majikannya juga di PHK. Iya. Rata-rata begitu. Oke. Jadi stuck gitu kan. Jadi karena tidak bisa menggaji akhirnya dipulangkan. Itu. Seperti itulah. Jadi kemudian jadi mereka yang mengadu minta dipulangkan gitu, Pak? Enggak. Jadi mereka ini bukan pengadu ya. Jadi ini mereka bukan. Jadi mereka dipulangkan. Karena kalau catatan kita soal dipulangkan ini mengenai pandemi, sejak pandemi Covid ini, kita punya angka PMI yang dipulangkan itu 1.823 orang. Ya, PMI yang dipulangkan ke Lampung gitu. Karena persoalan masalah Covid gitu. Nah, tapi kita sebelum masuk ke situ, kita pengen tahu soal aduan yang memang mereka itu di sana ketika mereka bermasalah. Kemudian selama tahun 2020 ada berapa aduan yang masuk dengan BP2MI gitu, Pak? Yang terkait dengan seperti tadi itu gaji yang tidak sesuai, ya kan? Iya. Mereka lembur tidak dibayar.
grafik pemulangan. Jadi total 263. Oke. Ya, total 263. Itu di luar COVID ya? Iya, luar COVID. 263 selama 2020 dari Januari. Dari Januari sampai Juli. Oke. Jadi itu mereka dipulangkan atau kemudian mereka mengadu masalahnya diselesaikan atau gimana Pak Ahmad? Jadi campur ini Pak. Jadi kita tidak kita pisahkan antara yang mengadu dan lain sebagainya, sehingga pokoknya yang mereka pulang kemudian mengadu itu kita masukkan dalam daftar TKI yang bermasalah. Gitu. Jadi kita tidak beda, tidak ada pembedaan. Iya. Tapi rata-rata mereka TKI yang bermasalah itu kebanyakan persoalan gaji, ya Pak ya? Gaji yang tidak dibayar, yang tidak bayar, tidak sesuai dengan kontrak kerja dan sebagainya. Oke. Karena banyak juga modus-modus pihak majikan itu kan, nantilah katanya 3 bulan lagi biar enak bisa kirim ke keluarga agak banyak gitu kan. Nah, kalau ada kasus begitu, gaji mereka seumpama berbulan-bulan, bahkan mungkin ada yang bertahun nggak dibayar. Nah, itu gimana penyelesaiannya, Pak Ahmad? Nah, ini di lagi-lagi domainnya Kemlu ya, kedutaan besar. Jadi tapi tetap kita koordinasi. Artinya kita tampung semua itu, kemudian dibangun koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri. Kemudian kita kumpulkan data-data ya. Kita sampaikan kepada mereka untuk diselesaikan. Tapi selama ini kalau ada pengaduan begitu selesai dengan baik gitu ya selesai, Pak ya? Insya Allah selesai. Nah, kemudian ini Pak, kemarin begini juga, kalau tidak diselesaikan oleh pihak agensi, bisa kan ini kan bukannya TKI sendiri yang berangkat melalui P3MI atau PJTKI zaman dulu lah ya. Nah, kalau ini tidak diselesaikan oleh pihak perusahaan, maka perusahaan ini akan kita tunda layan. Gitu. Jadi mereka kalau tidak menyelesaikan kasus ini misalnya, maka penempatan pekerja migran yang akan datang itu kita tunda dulu sampai kasusnya selesai. Nah ini tidak diinginkan oleh pihak perusahaan karena menyangkut regulasi mereka gitu kan, mengurangin pendapatan mereka kalau seandainya kita tunda layan. Ada nggak yang perusahaannya sampai disanksi ditutup gitu? Karena di Lampung, bicara Lampung ini Pak Ahmad, karena mereka tidak melaksanakan sebagaimana memang standarnya gitu. Ada beberapa. Ada beberapa orang. Ada beberapa perusahaan gitu ya. Kita rekomendasikan. Jadi kewenangan kita BP2M itu tidak untuk menutup. Kewenangan kita hanya sebatas tunda layan. Nah, kalau untuk penutupan perusahaan itu mencabut izin itu pihak Kementerian Tenaga Kerja. Tapi kan bisa rekomendasi atas rekomendasi kita. Iya. Atas rekomendasi kita dengan kesalahannya 1, 2, 3, 4 dan sebagainya itu kan. Iya. Saya tanya begitu karena begini Pak. Kemarin 2 hari lalu itu ada 25 orang TKI ilegal yang akan dikirim ke Thailand. Itu digerebek sama BP2MI Kota Bogor. Gitu, ya kan? Nah, kemudian di Provinsi Lampung sendiri pernah ada temuan seperti itu nggak gitu? Untuk temuan yang seperti di Bogor, ini belum pernah ada kita. Tapi tetap kita waspadai. Tetap kita waspadai. Kenapa? Karena di Lampung ini sudah banyak sekali penampungan baik yang resmi maupun yang tidak resmi. Gitu. Jadi seperti di Bogor itu kepala BP2MI langsung tuh Pak yang gerbek. Ya. Mereka beliau ini untuk memastikan bahwa tempat itu betul-betul yang resmi. Jadi betul-betul bahwa penampungan ini sesuai dengan standar. Ya, kan aneh sekali yang namanya penampungan tapi ditempatkan di apartemen misalnya kan. Bukan pada tempatnya itu. Nah ini yang mau kita rapikan, mau kita rapikan. Standarnya harusnya penampungannya seperti apa gitu Pak Ahmad? Iya penampungnya standarnya harus. Nah ini apalagi penampungan ini memang kapasitas dari Kementerian Tenaga Kerja untuk menyatakan bahwa itu standar atau tidak. Tapi maksudnya kan begini.
supaya para calon Mm-mm. tenaga kerja Indonesia ini atau PM ini ya, mereka tahu oh ciri-cirinya kalau begini ini ilegal ini, kalau begini ini resmi nih gitu. Oh gitu. Iya. Jadi penampungan ini hampir rata-rata kepemilikannya oleh perusahaan juga Pak. Jadi Oke. saling bergandengan biasanya gitu kan. Jadi PT ini karena dia menempatkan PMI-nya ke Hong Kong dengan sektor informal atau penata laksana rumah tangga, mereka wajib menyediakan BLKLN. Nah, BLKLN itulah yang nantinya akan berproses mereka di sana, mereka kemudian diberikan pelatihan, kemudian siap berangkat. Nah, seperti itu. Untuk memastikan bahwa ilegal atau legal lembaga penampungan itu, ya tentunya seperti Pak Kepala Badan kami, ya kalau memang dirasakan itu mencurigakan, ya wajib kita gerbek gitu ya, wajib kita gerbek. Tapi kalau di Lampung kita pernah ini enggak inspeksi gitu. Iya, jadi bagaimana model monitoringnya gitu Iya, Pak? iya. Jadi kita juga kegiatan kita juga ada monitoring ke lembaga-lembaga tersebut. Tapi ya sampai sejauh ini tidak ada yang melanggar. Tidak ada. Jadi Lampung semua baik-baik gitu. Baik-baik, ya. Baik-baik, ya. Baik-baik. Justru yang tidak baik itu orang Lampung yang ditampung di luar Lampung. Iya. Ya, kita tidak bisa monitor ke provinsi lain itu kan. Yang mereka penampungannya di luar Lampung. Di luar Lampung, di Bekasi, di Tangerang dan sebagainya. Tapi kalau sekedar di sini, ya sementara kita nilai nggak ada masalah gitu ya. Iya. Karena kalau data tadi dari Pak Ahmad, Lampung ini kan 5 besar. Betul. Ya, yang memberangkatkan PMI paling banyak, betul. gitu ya kan? Iya. Artinya minat orang untuk keluar negeri itu bekerja di luar negeri itu kan tinggi. Gitu. Iya. Dengan seperti itu mungkin persoalannya juga banyak juga gitu Pak Ahmad. Iya. Nah kemudian ini Pak Ahmad kaitan dengan pandemi COVID ya. Pandemi COVID. Semenjak pandemi COVID-19 ini ya data kita itu tadi ada TKI yang pulang ya ke Lampung itu sebanyak 1.823 orang gitu ya. Nah, kaitan dengan persoalan ini dari BP2MI sendiri ada solusi nggak dengan mereka? Bagaimana kelanjutan mereka gitu? Sementara di sana untuk sementara kan tidak diterima gitu ya kan? Kemudian mereka sudah pulang di sini, otomatis mereka kan menganggur gitu. Betul. Nah, ada solusi nggak untuk mereka gitu, Pak Ahmad? Jadi ini musibah Pak ya namanya. Pandemi ini kan musibah. Tidak kita ketahui tahun ujung-ujung ada pandemi COVID-19 itu kan. Oleh karena itu kami berharap Pemda setempat yang memberikan solusi itu. Ya salah satu contoh para pekerja migran ini calon pekerja migran ini diberikan kartu prakerja gitu kita harapan kita dan direspon juga oleh Pemda kita. Nah, tinggal bagaimana progresnya kami. Kita udah pernah mengusulkan itu supaya mereka yang dipulangkan itu diakomodir juga di kartu prakerja gitu. Iya, jadi secara otomatis TKI yang kita selesaikan di sini menerima kan TKI datang ini. Setiap TKI PMI yang datang itu kita fasilitasi, Pak. Nah, pada saat kita fasilitasi itulah kita data mereka by name, by address, kemudian kita serahkan ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi untuk didaftarkan sebagai peserta penerima kartu prakerja. Gitu. Nah, ini jadi kita serahkan ke Pemda. Gitu. Jadi koordinasi dengan pemerintah daerah ya? Iya. Nah, kemudian yang selama ini kita laksanakan apabila PMI itu sudah pulang ke tanah air, agar supaya mereka tidak sia-sia uangnya habis, kita punya program. Program itu adalah program pemberdayaan TKI Purna. Jadi Purna berarti pensiun lah. Iya, jadi mereka pulang ke Lampung bawa uang banyak, modal banyak, tapi mereka tidak tahu mau diapain ini uangnya. Nah, kita
datang, kita buatkan mereka pelatihan, ya. Apa kira-kira di kampung itu produksinya apa misalnya? Oh ternyata di sana di kampung itu home industrinya pembuatan tapis. Ya sudah, ada beberapa PMI yang ada di sana kita latih untuk membuat bagaimana cara membuat tapis. Contoh di Palas gitu kan, itu ada di Palas ada beberapa PMI kita yang sukses. Nah di sana ada sentra-sentra industri untuk pembuatan batik Palas. Oke. Nah itu kita latih mereka. Bukan kita yang latih. Per orang atau per kelompok? Per kelompok. Per kelompok. Nah, kita mengundang orang-orang yang berarti memang mumpuni. Begitu mereka kembali ke sini, mereka ada dibuat kelompoknya lagi, grupnya lagi gitu Pak Ahmad? Iya, jadi kita juga ada orang-orang kita yang ada di lapangan, namanya COKBBM, Komunitas Buruh Migran. Nah, jadi itulah kaki tangan kita untuk mengetahui atau mencatat siapa-siapa yang sudah bekerja. Jadi dan dibangun lagi komunitasnya. Betul, COKBBM. Nah, itu mereka yang ujung tombak kami gitu, untuk mengakomodir lah keinginan dari PMI kita yang pulang. Jadi memang dipantau terus gitu. Betul, ya Pak ya? Pak. Jadi kita pantau terus. Berangkat dia dipantau, pulang juga dipantau, udah purna juga dipantau gitu. Betul. Jadi luar biasa. Kemudian kalau mereka berhasil dengan produk-produk itu sudah ada beberapa PMI purna itu kita bawa kemana-mana Pak. Dengan membawa produknya. Gitu. Jadi ada pameran di Jakarta gitu. Jadi ikut memasarkan juga gitu. Ya. Jadi mereka kita bawa, kita berangkat sama-sama, naik pesawat gitu kan, sekaligus bawa produk yang kita jualan di situ. Gitu. Kemudian ada lagi di beberapa tempat itu kita pakai. Itu biayanya siapa yang nanggung? Negara yang biaya. Luar biasa. Gitu. Nah, saya tertarik tadi soal masalah purna ini, Pak. Purna ini kategorinya apa, purna? Apakah dari usia gitu ya kan? Jangan dia pulang sekarang, besok dia udah berangkat lagi gitu. Jadi purna ini intinya mereka selesai kontrak, kemudian pulang ke tanah air, itu yang namanya sudah purna itu. Kalau kontrak kerjanya sudah selesai. Iya. Rata-rata kontrak kerja mereka berapa tahun, Pak? 2 tahun, kalau yang negara-negara umum itu 2 tahun. 2 tahun. Cuman kalau untuk Korea itu 3 tahun. Bisa diperpanjang kontrak sampai 5 tahun. Jadi 2 tahun, setahun, 5 tahun total untuk tinggal. Maksimal ya? Maksimal tinggal di negara orang itu 5 tahun. Jadi kalau ingin ternyata betah nih, ya dia wajib pulang dulu lah ke Indonesia, lihat kampung halaman dulu lah. Kemudian daftar lagi. Jadi batas maksimal tinggal di. Berarti sesuai dengan usia paspor juga ya Pak ya? Paspor kan 5 tahun ya. Tapi paspor kadang-kadang mendahului. Iya, karena buat dulu kan paspor, baru proses-prosesnya. Mungkin 1-2 tahun lagi baru berangkat gitu Pak? Iya, bisa jadi. Nah, begini juga Pak Ahmad. Saya ada sedikit fenomena ya dengan kecepatan internet sekarang. Platform media sosial sekarang kan berkembang banyak gitu ya. Kita banyak sekali mengamati di media sosial, PMI itu mereka kemudian ketika mereka punya persoalan, ketika punya masalah, mereka menyuarakan itu lewat media sosial, ya kan? Nah, dan kebanyakan yang setelah viral di situ, itu kemudian yang menjadi atensi dari pemerintah atau negara, gitu ya kan? Nah, sementara Pak Ahmad tadi menyampaikan mereka ketika di luar negeri, di negara tujuan, itu mereka ketika tercatat mereka kan dimonitor, ya kan? Dengan ketika mereka ada keluhan, ketika mereka ada persoalan, negara kemudian melindungi mereka gitu. Nah, kalau mereka memang termonitor, kenapa mereka banyak justru berinteraksi di media sosial gitu Pak Ahmad? Iya, jadi memang media ini nggak bisa kita halangi ya. Iya, karena apa istilah orang, dunia ini di genggaman tangan gitu kan. Jadi nggak bisa kita tampik itu. Cuman persoalannya memang pihak kedutaan besar kita harus kita akui bahwa keterbatasan tenaga mereka.
Ya artinya kan ada kebuntuan komunikasi di sini, Iya. akhirnya mereka tumpahkan di media sosial gitu. Iya. Nah, itu mungkin salah satu sarana mereka. Oke. Oleh karena itu pada saat OPP, orientasi pra pemberangkatan, itu sudah berulang-ulang kita sampaikan, apabila bermasalah hubungin ini alamatnya dan sebagai nomor WhatsApp-nya ini silakan dihubungi. Cuman mungkin PMI kita ini ingin instan gitu ya, ingin cepat supaya selesai. Padahal ini ada tahap-tahapannya. Kayak contoh soal tadi gaji. Ya gaji tidak langsung ujung-ujung langsung bisa selesai. Harus kita proses dulu, kita sampaikan ke pihak supervisor perusahaan sana dan sebagainya hingga selesai masalahnya. Jadi ada tahap-tahapan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sama ada begini juga Pak, di media sosial itu tidak semuanya juga hal yang positif. Ya. Banyak juga kita tonton ya hal-hal yang negatif. Betul. Loh, PMI kok bersikap seperti ini? Ini kan menurunkan derajat bangsa, gitu ya kan? Nah terhadap kasus seperti itu gimana Pak? Belum siap mental gitu ya, belum siap mental. Ya tentunya ini menjadi tugas kita bersama. Tugas kita bersama bagaimana supaya PMI itu siap mental dalam menghadapi masalah-masalah yang ada di sana. Karena terkadang juga mohon maaf gitu, PMI kita ini ada berangkatnya di awal dari kampung halaman mereka ya. Sementara saya ambil contoh di Surabaya gitu, di Jawa Timur gitu kan. Mereka dari Malang. Mau berangkat ke Hong Kong. Sementara ngelihat Surabaya pun belum pernah gitu kan. Tahu-tahu berangkat ke Hong Kong. Nah, ini persiapan mental mereka tuh yang belum mereka. Ya artinya seharusnya kan ketika mereka sebelum berangkat itu semua kan harus clear dulu gitu. Sudah clear di BLKLN mestinya. Di BLKLN di mana perusahaan itu yang mereka akan berangkatkan. Gitu. Jadi itu tadi persoalannya. Ya, kadang-kadang kita melihatnya gitu. Miris ngelihatnya gitu loh. Saya ambil contoh begini Pak. Saya pernah ke Hong Kong gitu ya. Monitoring ke sana. Jadi berangkat sama PMI sebelah saya. Berangkat sama saya ke sebelahan, kemudian pakaiannya itu pakai jilbab. Tuh kan. Saya tanya, oh ya bagus, resmi saya bilang itu. Sampai di sana 2 minggu kemudian ketemu saya di kedutaan besar kita berubah. Berubah penampilan. Gayanya sudah gaya yang berjilbab. Pokoknya rambut sudah dibuka, pakai warna-warni gitu kan. Artinya apa? Artinya ini kesiapan mental. Kemudian tadi kalau soal perizinannya nggak susah ya Pak ya untuk ngurus izin-izin ketika mereka mau keluar negeri, nggak banyak, seumpama nggak sulit, jangan lewat calo atau seperti apa gitu Pak? Sebenarnya nggak sulit, mereka cukup punya KTP, KK, kemudian mereka berproses nanti oleh pihak perusahaan nanti yang akan mengurusi semua administrasinya gitu ya. Yang penting mereka cocok dulu dengan tugasnya. Kan biasanya gini, perusahaan itu apabila PMI ini datang ke perusahaan kan ditawarin nih ada kerjaan ini, cocok nggak gajinya gitu. Nah kalau udah deal ya udah tindak lanjut dengan kegiatan lain, misalnya pembuatan paso, medical check up dan sebagainya. Yang pasti mereka harus pelajari dulu sebelum mereka mengambil keputusan. Betul, gitu ya. Betul. Kemudian ini closing statement. Karena waktu kita terbatas. Pengennya sih ngobrolnya masih panjang ini gitu. Dari Pak Ahmad, closing statement untuk calon PMI dengan PMI kita. Apa yang mau disampaikan? Silakan Pak Ahmad. Jadi saya berharap kepada calon-calon pekerja migran Indonesia, jika ingin bekerja ke luar negeri secara resmi, mendaftarlah melalui Dinas Tenaga Kerja di mana kita berada. Itu. Sehingga keamanan kita terjamin. Kemudian bagi yang sudah bekerja dan pulang ke tanah air, itu kita berharap untuk tidak kembali lagi ke luar negeri. Tapi itu pilihan. Nah,
kami berharap mereka pulang kembali ke Indonesia ini dengan modal yang ada, kemudian memberdayakan uang tersebut untuk bagaimana upayanya mereka dapat berwirausaha. Buka usaha inilah baru di daerahnya masing-masing gitu ya. Jangan bolak balik ke luar negeri, bolak balik ke istrikan itu kan. Iya. Oke, ini terima kasih nih Pak Ahmad Salabi, Kepala BP2 MI Bandar Lampung. Hari ini kita sudah ngobrol banyak soal pekerja migran Indonesia. Mudah-mudahan obrolan kita hari ini bisa bermanfaat, menjadi ilmu bagi calon PMI maupun PMI Purna. Kita berharap supaya memang itu tadi para calon PMI supaya melalui jalur yang resmi sehingga terhindar seperti persoalan yang menimpa almarhum Hasan Afriandi dari pesisir barat, supaya segala aktivitas apapun nanti di negara tujuan itu diprotek dan dilindungi oleh pemerintah. Sekian dari saya, Donald Harisiota. Kita ketemu lagi dalam podcast berikutnya dengan narasumber yang luar biasa. Salam.